Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dengan materi pola bilangan ya. Nah, tujuan yang diharapkan setelah siswa mempelajari bab pola bilangan adalah dari KD 3.1 dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. KD 4.1, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pada video kali ini atau pertemuan kali ini, materi pola bilangan yang akan dipelajari adalah 1. Memahami maksud dari pola bilangan. 2. Mengenal istilah pada pola bilangan. 3. Memahami macam-macam pola bilangan. Dan 4. Menentukan suku berikutnya suatu pola bilangan. Langsung saja, yang pertama, pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang terbentuk mengikuti aturan tertentu. Berikut contohnya. Contoh yang pertama, ada bilangan 2, setelah itu 5, setelah itu 8, setelah itu 11, dan seterusnya. Ternyata memiliki pola selalu ditambah 3. Contoh yang kedua, ada bilangan 1, 2, 4, dan 8, lalu seterusnya. Ternyata memiliki pola selalu dikali 2. Masuk ke materi yang kedua ya, yaitu istilah-istilah pada pola bilangan. Yang pertama, suku, artinya bilangan, simbolnya U. Tadi loh di contoh yang pertama ada bilangan 2, 5, 8. Nah, itu disebut suku. Istilah selanjutnya suku ke N, artinya bilangan ke N, simbolnya UN. Dari contoh yang pertama, ada bilangan 2 disebut suku pertama atau simbolnya nanti U1. Dan seterusnya. Istilah yang ketiga barisan bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu. Nah, di sini kalian harus benar-benar paham dengan istilah-istilah tersebut ya, karena nanti seterusnya istilah tersebut akan kita gunakan. Selanjutnya di materi yang ketiga, macam-macam pola bilangan. Berikut ada 10 jenis pola bilangan. Tapi di video kali ini yang akan dibahas yang A sampai G saja. Nanti untuk pola bilangan segitiga Pascal, aritmetika, dan geometri di video selanjutnya ya. Lalu untuk kata pola nanti bisa disebut juga dengan barisan gitu. Coba perhatikan di sini Ibu sudah punya gambar ya, gambar titik-titik yang disusun dengan pola tertentu, dengan aturan tertentu ya. Nah, dari gambar ini kira-kira bisa nggak kalian kalau Ibu minta untuk menyusun titik-titik pada barisan yang berikutnya? Nah, jadi kira-kira gambar yang berikutnya ini akan seperti apa? Nah, coba dipikirkan dulu. Nah, kalau sudah, coba dicocokkan, apakah gambar kalian itu seperti ini? Nah, kalau iya sama seperti itu, maka kalian berarti sudah paham pola yang ada pada susunan titik-titik yang ada di sini ya. Jadi polanya memang seperti ini. Jadi di sini ada 1 titik, kemudian di sini terdiri dari 7 titik, yang mana 7 titik itu dia disusunnya di sini 2, 3, 2. Kemudian di sini ada 19 titik disusunnya 3, 4, 5, 4, 3. Kemudian di sini 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4. Begitu ya. Berarti seterusnya nanti 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4. Begitu ya. Nah, jadi
Seperti itu polanya untuk gambar yang pertama. Kalau untuk gambar yang kedua ini jauh lebih mudah nak ya. Jadi gambar pertama ini ada bangun datar segitiga, kemudian yang kedua ini ada bangun datar segi 4, kemudian segi 5, kemudian segi 6, maka bangun yang berikutnya pastilah segi 7, segi 8 dan seterusnya. Jadi polanya seperti itu. Nah, kemudian kita ke gambar yang berikutnya. Di sini sudah ada denah perumahan. Nah, kalau kalian perhatikan perumahan-perumahan yang ada di sekitar kita itu biasanya penomorannya itu antara kiri jalan dan kanan jalan itu berbeda ya. Biasanya yang kiri jalan itu yang ganjil, kemudian yang kanan jalan itu yang genap ataupun sebaliknya ya. Artinya dalam satu deret yang sebelah kiri jalan itu jarang sekali ditemukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada ganjil, ada genap, itu jarang sekali ya. Jadi memang disusun seperti itu untuk penomoran rumah. Jadi yang di sini yang sebelah atas ini semuanya ganjil nomornya. Urut 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian yang bagian bawah ini nomornya genap semua, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Artinya kalau ada orang yang bangun rumah di sini nanti ya, pasti dia nomornya itu genap setelah angka 20. Berarti 22. Kemudian kalau ada orang yang bangun rumah di sini ya, nah pastilah dia punya nomor yang ganjil setelah 19, berarti 21 dan seterusnya. Begitu ya aturannya ya. Jadi ini pola bilangan genap dan juga pola bilangan ganjil yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita ya. Kemudian kalau bilangan-bilangan tadi ya, jadi ada pola bilangan, kemudian bilangannya itu disusun ya, disusun dipisahkan dengan tanda koma, maka akan disebut dengan namanya barisan bilangan. Nah yang pertama ini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang barisan bilangan Fibonacci. Barisan bilangan Fibonacci ini pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan asal Italia yang namanya adalah Leonardo Pisano Bogolo, atau lebih familiar sih disebut dengan Fibonacci aja ya. Jadi nama barisannya juga disebut dengan barisan Fibonacci ya, sesuai nama orangnya yang menemukan. Nah, barisan Fibonacci ini ya terdiri dari angka-angka ini 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah sebenarnya barisan Fibonacci ini kalau kalian cermati ya, itu akan membentuk suatu pola tertentu. Polanya seperti apa? Itu ternyata besarnya angka yang ada pada suku ke N ya, misalnya ini 13, itu merupakan jumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah berarti 13 ini merupakan jumlahan dari angka 8 ditambah 5 begitu ya. Nah kalau angka 8 ini berarti hasil dari 5 ditambah 3. Angka 5 berarti hasil dari 3 ditambah 2 begitu ya. Berarti barisan setelah angka 13 itu merupakan jumlahan dari 13 tambah 8 gitu ya, paham ya. Jadi ini 3 ditambah 5 itu jadinya 8 ini. Nah nanti 5 tambah 8 hasilnya 13. Nah 8 tambah 13 berarti nanti di sini ya 21. Berarti yang berikutnya ini 13 tambah 21 berarti 34. Yang berikutnya berarti 21 tambah 34 itu berarti 55 dan seterusnya begitu ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalian bisa amati di sini sudah ada gambar beberapa bunga ya. Di sini ada white calla lily ya. Di sini punya mahkota sebanyak 1 ya, 1 lembar aja nih mahkotanya. Kemudian euphorbia ini masing-masing bunganya punya 2 mahkota ya, 2 lembar mahkota. Kemudian trillium ini 3, columbine ini ada 5. Kemudian blood rose ini ada 8 ya. Kemudian black-eyed Susan ini ada 13. Ini ada 21 ya, Shasta daisy. Kemudian field daisy ini ada 34 ya. Nah, ternyata ketika disusun ya, diurutkan begitu. Nah, kelopak-kelopak bunga ini, mahkota-mahkota bunga ini jumlahnya sesuai dengan pola barisan bilangan Fibonacci begitu ya. Jadi ini salah satu contoh aja di lingkungan sekitar kita itu ada hal-hal yang berkaitan dengan barisan bilangan Fibonacci begitu ya.
Nah, kalian masih ingat dengan bilangan ganjil? Jadi, pola bilangan ganjil tersusun dari bilangan-bilangan ganjil. Begitu pula dengan pola bilangan genap. Yang selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang barisan bilangan segitiga. Sesuai namanya, barisan bilangan segitiga di sini terdiri dari titik-titik yang mana titik-titik ini disusun sampai membentuk seperti bangun segitiga begitu ya. Ini mudah nak ya. Jadi yang pertama ini banyaknya titik adalah 1. Yang kedua ini banyak titik ada 3, terdiri dari 1 di atas, 2 di bawah. Berarti 1 tambah 2 gitu ya. Kalau dituliskan berarti seperti ini 1, ini 1 tambah 2. Nah, yang ketiga itu berarti 1 nih tambah baris yang kedua ini 2, tambah baris yang ketiga berarti 3. 1 tambah 2 tambah 3 begini ya. Kemudian yang ini berarti 1 tambah baris keduanya 2 tambah 3 tambah 4. Nah, berarti ini dikatakan suku pertama yang satu ini. Suku pertama dilambangkan dengan U1. Suku kedua ini dilambangkan dengan U2. Ini U3, ini suku keempat. Nah, kalau dituliskan suku pertamanya ada 1, suku keduanya 3, suku ketiganya ada 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6 titik. Kemudian ini 10 titik, berarti nanti suku kelimanya, nah itu pasti 1 tambah 2 titik bawahnya, tambah 3 titik bawahnya, tambah 4 titik bawahnya, tambah 5 titik bawahnya, begitu ya. Jadi akan ada berapa titik ini? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, begitu ya. Ada 15 titik. Nah, kira-kira seperti ini pola dari barisan bilangan segitiga. Gampang ya. Nah, jadi kan nanti kalau misalnya ditanyakan suku ke 10 ya, tinggal 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai 10 begitu ya. Kemudian, oke, untuk selanjutnya kita akan bahas barisan bilangan persegi panjang. Nah, di sini Bu sudah punya titik-titik yang disusun seperti ini ya, membentuk seperti bentuk bangun persegi panjang begitu ya. Nah, di sini kalau mau menentukan titik-titiknya ini kita tinggal gunakan aja konsep luas persegi panjang nah ya. Jadi anggap ini sebagai persegi panjang dengan panjangnya 1, lebarnya 1, panjangnya 2 begitu ya. Ini berarti lebarnya 2, panjangnya 3, berarti ada 6 titik, ini ada 2 titik, kemudian ini panjangnya 3, lebarnya 3, panjangnya 4, berarti totalnya ada 12 titik. Ini lebarnya ke sini 4, nah berarti kesananya 5, berarti ada 20 titik ya. Nah begitu, berarti ini untuk gambar selanjutnya kan ada berapa titik. Nah berarti suku ke-6 ya, ini dikatakan suku ke-6, ini suku pertama, ini suku kedua U2, ini suku ketiga U3, ini suku keempat, berarti nanti suku kelimanya sudah pasti nanti lebarnya 5, panjangnya 6 begitu ya. Suku ke-6 berarti sudah pasti lebarnya 6, panjangnya 7 dan seterusnya. Dan yang terakhir barisan bilangan persegi. Sama halnya dengan barisan bilangan persegi panjang, barisan bilangan persegi, bilangan-bilangannya diperoleh dari banyaknya titik-titik yang tersusun menyerupai bentuk persegi. Sehingga barisan bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, dan jika dilanjutkan 25, 36, dan seterusnya. Kemudian kita ke contoh soal. Nah, pertanyaan pertama, dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 adalah, Ibu tulis dulu ini 3, 4, 6, 9. Nah, berarti nanti kita cek di sini dari 3 ke 4 itu ternyata nambah 1. 4 ke 6 itu nambah 2 kan? 6 ke 9 nambah 3. Oh, gini ya. Ternyata nambahnya itu plus 1 ya. Gini ini kan nambah 1 ya kan, berarti kesini nanti plusnya 4 dong, kesini lagi plusnya 5 dong gitu ya. Jadi nanti angkanya di sini 9 tambah 4 itu 13, angka di sini 13 tambah 5 berarti 18. Nah berarti dua suku pertama dari barisan ini adalah 13 dan 18. Jadi jawabannya yang A. Gampang bukan?
Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dua suku berikutnya dari barisan 50, kemudian 45, kemudian 39, dan 32 adalah, nah kita coba seperti tadi ya angkanya ya. 50 ke 45 ini ternyata dikurangi 5. 45 ke 39 itu dikurangi 6. 39 ke 32 itu dikurangi 7. Nah, berarti yang berikutnya nanti pasti akan dikurangi 8. Berikutnya lagi pasti dikurangi 9. Tinggal diisi. 32 dikurangi 8 ya, berarti 24. 24 dikurangi 9 berarti 15. Nah, artinya di sini nanti dua bilangan tersebut adalah 24 dan 15. Jawabannya yang A, gampang ya. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Dua suku berikutnya dari barisan 2, 3, 5, 8, 13. Nah, kalau kalian cermat, barisan ini nanti akan sesuai dengan namanya tadi barisan Fibonacci ya. Barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci tadi aturannya bagaimana? Besarnya suatu suku itu merupakan jumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, berarti kalau setelah angka 13 itu nanti pasti 13 ya, jadi setelah angka 13 itu nanti pasti 13 tambah 8 jadi 21. Nah, di sini 21. Setelah 21 berarti ya 21 tambah 13 jadi 34. Nah, jadi dua suku berikutnya adalah 21 dan 34. Selanjutnya, silahkan kalian latihan soal ya, supaya lebih paham. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.